Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ternyata akhirnya Rocky Gerung ya minta maaf ya. Soalnya bikin gaduh dan timbulkan perselisihan. Seharusnya bagi kami adalah bahwa seharusnya Rocky Gerung tidak harus minta maaf begitu kan. Karena situasi ya bergejolak sana sini, baper dan semuanya ya demi ketentraman bangsa kita, dan pada akhirnya Rocky Gerung ya meminta maaf begitu kan. Lantas bagaimana dengan hukum mereka? Ya, pada hakikatnya kan delik aduan itu seharusnya kan Pak Jokowi yang kemudian mengadukan itu ya, merasa dirugikan di situ. Tetapi pada hakikatnya kan relawan-relawannya yang melaporkan ada apa begitu kan. Bahkan dengan cukup minta maaf saja bagi bangsa kita untuk membangun bersama-sama saya rasa cukup begitu ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra, tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra. Rocky Gerung minta maaf ya bikin gaduh dan timbulkan perselisihan. Ini banyak sekali pro dan kontra ya. Minta maaf itu bagimu gampang ya, tapi bagi saya selaku rakyat Indonesia tidak semudah itu ya, gentlecon. Ini banyak sekali kritikan dari netizen. Bagi kami adalah sah-sah aja begitu kan. Mau minta maaf atau tidak itu sebenarnya dalam kebebasan berdemokrasi ya sah-sah aja di situ begitu. Akhirnya jadi manusia juga. Nah gitu dong biar adem ya. Bahkan di satu sisi lihat dari judul Rocky Gerung ya minta maaf karena ada kegaduhannya, betul begitu kan. Seharusnya kan tidak harus minta maaf karena ini adalah demokrasi kita begitu. Ya karena memang ada kegaduhan ya, tidak terbendung lagi di situ. Pada akhirnya Rocky Gerung daripada muncul spekulasi si A si B ya, lalu kemudian ada ketidaktentraman kepada istana dan pada akhirnya minta maaf begitu. Bahkan kemarin laporan pasal penghinaan ditolak ya, sekarang minta maaf karena gaduh, tipis ya. Lagi peluang pasal bikin keonaran 02. Sementara Rocky Gerung memimpin ya atas IQ 200 sekolah. Bahkan ngapain minta maaf? Koruptor bansos aja nggak mau minta maaf, buat relawan-relawannya aja begitu ya. Kenapa nggak kalian geruduk noh yang bikin gas ya 3 kilo langka dan mahal katanya begitu ya. Di kata-kata bajingan dan tolol itu sudah menjadi viral hari ini begitu ya. Bahkan ya semua apapun dikaitkan dengan hal itu begitu. Tapi bagi kami adalah bahwa sebagai anak bangsa ya mau dikritik apapun sebenarnya ngapain kita harus baper dan sebagainya begitu kan, apalagi pejabat negara begitu kan ya, kepala negara yang yang dikritik itu kan, kritikan itu sebagai kontrol seharusnya begitu ya. Bahkan hal itu bagus bagi orang normal lah dengan otak yang masih berfungsi normal. Minta maaf itu tidak ya berarti malah melakukan kesalahan. Minta maaf berarti bukan salah ya, nggak salah ya, nggak masalah saing memaafkan ya. Udah pasti semua ridho memaafkan Rocky Gerung, tapi ya seperti Fadlizon bilang proses hukum tetap dilaksanakan ya, terserah begitu kan. Kan ini negara demokrasi di situ begitu ya. Tetapi kami melihat sudah beberapa sekian kalinya begitu kan ya, laporan Rocky Gerung sudah ditolak di situ karena delik aduannya yang merasa dirugikan yang seharusnya di situ begitu, yang melaporkan begitu. Hukum tetap berjalan, terkadang orang tidak berpendidikan lebih berakhlak dan bijak dibandingkan orang yang mengaku punya intelektual tinggi lebih pintar dari orang lain. Lah ini ya banyak sekali kritikan, wah ini Rocky Gerung ya dikacakan sebagai anak apa begitu dan sebagainya begitu ya. Wajar, inilah demokrasi kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Rocky Gerung minta maaf ya bikin gaduh dan timbulkan perselisihan. Ada apa begitu ya? Dikutip dari CNN Indonesia begitu. Akademisi Rocky Gerung yang minta maaf ya atas kegaduhan yang terjadi ya usai dirinya mengkritik keras Presiden Joko Widodo dengan ucapan bajingan tolol. Saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Itu yang membuat kehebohan yang ditafsirkan menjadi keonaran, ucap Rocky Gerung dalam konferensi persnya. Ya mungkin saya kira ngapain ya membuat mengumpulkan massa di situ begitu kan. Saya kira buang-buang waktu di situ begitu. Untuk melaporkan sana sini Pak Jokowi tidak bisa tidak menganggap bahwa dirugikan bagi pribadi mereka begitu kan. Saya minta maaf karena menyebabkan kalian berselisih, tambahnya ya. Dia menegaskan bahwa kritik tajam yang lontarkan tidak diarahkan kepada pribadi Jokowi. Ya, Rocky mengaku sering melakukan itu di mana-mana. Bukan kali ini saja, oleh karena itu ia menyayangkan ya jika kali ini ditanggapi ya hingga menimbulkan kegaduhan. Karena ini musim pemilu begitu kan ya. Apapun itu ya pasti akan ada yang lebih kejam lagi, pasti ada lapor-melapor nanti begitu ya.
Bahkan pada saat hari ini saya kira bahwa dalam demokrasi kita seperti kritikan-kritikan Rocky Gerung, saya sah-sah aja melihat itu semua begitu. Bahkan ya sebagai kontrol terhadap pemerintah di situ begitu ya. Bahkan masyarakatnya sendiri sekarang kan diiming-iming apapun ya berbagai cara begitu kan mingkem begitu kan, tidak diam di situ begitu ya. Padahal masyarakat itu harus ya rakyat itu harus bersuara. Itu saya lakukan di mana-mana, saya tak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu. Rocky mengatakan ucapannya yang viral itu juga berimbas pada kegiatannya di sejumlah daerah. Dia mengaku dipersekusi hingga batal pertemuan dengan mahasiswa di kampus banyak kampus. Bahkan selama kurang lebih 1 minggu ketika kasus ini mulai beredar, saya di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah diundang mahasiswa dengan maksud memberi kuliah umum. Tapi pada seluruh undangan seminggu ini ya dipersekusi ya, saya nggak boleh masuk kampus, ucapnya. Bahkan di satu sisi ini Rocky Gerung sudah dilaporkan oleh sejumlah pihak ke kepolisian atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo lantaran mengucapkan bajingan tolol. Laporan ada yang diajukan ke Barreskrim Mabes Polri dan ada pula yang ke Polda Metro Jaya. Bahkan ya Ditreskrim Susia Polda Metro Jaya menerima 3 laporan terkait kasus ini. Laporan pertama dilayangkan relawan ya Jokowi Bersatu ya, terregistrasi dengan nomor LP ya. Dalam laporan ini pasal yang dilaporkan yakni pasal 286 ayat 2 ya, contoh pasal 45 ayat 2. Bahkan kemudian laporan kedua dibuat politikus PDP Ferdinand Hutahian, terdaftar di situ begitu. Ya Ferdinand juga melaporkan di situ, ngapain begitu loncat sana loncat sini begitu ya. Dari Partai Demokrat ke Partai Gerindra, di Partai Gerindra pengen posisi yang lebih tinggi ya. Pada akhirnya apa? Pindah ke PDIP ganti siapa namanya Effendi Simbolon katanya begitu ya. Bahkan Ferdinand melaporkan dengan menggunakan pasal 28 ya, 48 ya, 19 ya, tahun 2016 ETE katanya undang-undang ETE di situ begitu. Bagi kami adalah ngapain kita harus melaporkan begitu kan? Siapa yang mau dirugikan di situ begitu kan? Siapa yang mau menjadi korban di situ begitu? Ya Pak Jokowi kan enggan melaporkan itu, santai-santai aja di situ begitu. Dan pada akhirnya begitu kan, mulai kepanasan mereka begitu. Para relawan-relawan Pak Jokowi yang kemudian seolah-olah pro terhadap Jokowi begitu ya, mulai panik dan sebagainya begitu. Akan tetapi laporan yang diajukan ke Barreskrim Polri ditolak. Pasalnya harus ada keterangan dari pihak yang dirugikan, yakni Presiden Joko Widodo. Jokowi pun sudah angkat suara, dia menganggap kritik keras ke Rocky Gerung ya sebatas hal yang sepele. Itu hal-hal kecil, saya kerja saja ya, kata Jokowi di Senayan ya, Pak Jakarta pada hari Rabu. Jadi tidak perlulah untuk melakukan hal itu begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak proses ya yang di berbagai daerah untuk mendemo Rocky Gerung di situ. Tapi Rocky Gerung santai-santai aja di situ ya. Mungkin bisa saja ingin bertemu dengan Pak Jokowi suatu saat nanti begitu kan. Tetapi inilah politik kita dinamis di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.